Ya, teman-teman, hari ini bagian ketiga ya di tanggal 17 ya. Berarti transaksi untuk hari kemarin ya, tanggal 16. Baik, sebenarnya. Silahkan teman-teman yang baru gabung ya, silahkan dibaca dulu. Jadi sebenarnya gini teman-teman ya. Jadi rekaman saya itu tidak ada editan. Jadi kalau ada berhenti itu bukan edit, itu pause teman-teman ya. Di pause dulu baru saya lanjutkan obrolan. Kadang-kadang saya haus pengen minum dulu gitu kan. Nah, begitu teman-teman. Jadi tidak ada editan ya. Kenapa saya lemas? Mungkin karena malam hari ya. Udara dingin gitu. Nggak, kadang-kadang emang harus dipelanin suaranya biar suasananya lebih sahdu. Oh ya, makasih teman-teman ya. Selama ini suka memberikan super tank ya. Luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan super tanknya digantikan 10 kali lipat. Terus yang telah memberikan subscribe dari lama banget teman-teman, itu sangat luar biasa mendukung channel ini ya. Kita udah berjalan sekitar 6 bulan lebih ya. Terus yang baru juga terima kasih. Terus yang memberikan komentar, yang telah memberikan like juga terima kasih. Terus yang telah memberikan nge-share gitu ke tempat-tempat lain juga terima kasih ya. Saya sangat apresiasi buat teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan ketika pagi ini hujan ya, keberkahan juga terpancar kepada kalian semuanya. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian ketiga ya. Kita lanjut ke bagian ketiga. Oh sebentar. Mari kita lanjut bagian ketiga. Orang lain suka pakai musik ya? Enggak, saya teman-teman. Orang nggak diedit. Apia teman-teman, Apia nyungsep katanya. Ya betul, nyungsep teman-teman. Dan terus nyungsep teman. Gak apa biar ya teman-teman. Kalau nyungsep begini teman-teman, coba udah punya barang di bawah di atas nih, jangan coba-coba ngambil dulu ya. Biarkan aja dia sampai ke arah mana ya. Karena saya di sini si Apia tidak punya tahanan apapun teman-teman. Apia ya. Perhatikan di sini, saya tidak punya tahanan apapun dan sekarang dalam kondisi dia paling murah. Selama 5 tahun itu paling murah, dia sudah lepas daripada harga IPO-nya, lepas daripada kemarin harga supportnya di tahun 2023. Sekarang dia bikin support yang baru dan belum ketahuan di berhentinya di mana. Kenapa? Karena si bandar lokal sama foreign terus jual. Kemarin sempat bandar lokal nahan 1 kali, 2 kali. Saya pikir mau saya dua ini, ternyata berkata lain. Dia hanya menurunkan tensi dulu biar tidak kena umak ya. Ternyata si bandar lokal juga akumulasi itu belum tentu dia mau maaf harga. Dia juga istilahnya untuk mencegah tidak terjadi umak ya. Seperti itulah teman-teman. Jadi banyak istilahnya rencana-rencana mereka yang kita tidak tahu teman-teman ya. Sudah sekitar 24%. 24% sangat mudah sekali teman-teman untuk ditembus ya. Nah teman-teman, nanti ketika dia MA10-nya masih di atas kendala seperti ini, jangan coba-coba ngambil teman-teman. Lebih baik nanti tunggu teman si MA10-nya itu di bawah candle. Nanti biasanya suka ada sinyal juga daripada bandar lokal dan foreign. Karena sebagaimana informasi daripada pemiliknya, pemilik si emiten Apia ini, kenapa katanya Apia terus turun? Betul kan, terus turun kan? Dia menyatakan sendiri bahwa lagi dijual sama foreign ya, dan dikonfirmasi apa betul ini lagi dijual sama foreign. Perhatikan, foreign lihat ngejualnya sangat signifikan ya. Nah begitulah teman-teman. Jadi teman-teman harap santai saja. Bila punya di atas santai ini, si Apia ini fundamentalnya baik. Kalau teman-teman urusan fundamental yang baik, kita lihat di transaksi buat bulan Desember dulu deh ya. Kita akan lihat transaksinya untuk domestik dulu. Selama si bandar lokal jualan teman-teman, ini bandar lokal jual ada yang nampung sampai 1,8 juta lot si AZ. Dia tidak semata-mata nampung, walaupun tidak dari bagian daripada bandar lokal, tetapi dia punya duit untuk nampung si Apia ini ya. Broker AZ adalah salah satu broker di luar bandar daripada Apia, tetapi dia mampu ada keuangan untuk nampung. Sudah sekitar 1,8 juta lot. Kenapa dibuang terus? Karena ada yang nampung. Andaikan tidak ada yang nampung, tidak akan dibuang teman-teman ya. Siapa yang mau beli gitu kan? Foreign CRX, karena CRX ini sekarang lagi buangan gede-gedean. CRX aja 1,5 ngebuangnya teman-teman ya.
Tapi siapa? Tapi si AZ sudah ngambil 1,8. Artinya keuangan si AZ baik, teman-teman ya, untuk mengambil sebuah emiten APIA. Ya. Kedepannya ya mungkin kedepannya dia si AZ punya rencana apakah bisa istilahnya nanti si RX ketika masuk si AZ yang nahan sebelah kanannya untuk dimakan, ataupun biasanya kalau bandar itu punya cara deal-deal tertentu. Misal dia punya average-nya sekarang berapa nih? 386. Contoh sekarang contoh nih 386. Nanti contohnya saya duainya itu di angka 370-an. Nah, biasanya dia bisa jual juga di pasar nego. Oke, mau nggak saya naikin 2% aja tapi ambil semuanya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ataupun ya siapa namanya si AZ ini yang nanti memperdagangkan sendirinya ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak akalnya seorang bandar itu untuk memanipulasi harga, memanipulasi chart beat ataupun yang lainnya. Oke, teman-teman ya. Jadi kenapa si APIA ini turun terus? Karena ada penjualan daripada bandar, foreign dan lokal. Tapi ada yang nampung. Kalau tidak ada yang nampung pasti sideways aja dan nanti cenderung lama, teman-teman. Lebih baik seperti ini karena si RX mau jualan. Nah, ini saya juga berpikirnya kenapa si RX jualan. Semua saham-saham RX itu dijual, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, BBRI, BBNI, BBCA termasuk si APIA juga dijual sekarang sama si RX itu ya. Oke, teman-teman, jadi si APIA jangan ngambil keputusan, biarkan aja. Bandar lokal dan foreign cenderung lagi ngebuang. Tetapi dalam pembuangannya ada yang akumulasi. Ya. Jadi jangan khawatir, biarkan aja. Mereka punya rencana untuk kebawahin, biarin aja. Ya, karena kalau istilahnya teman-teman memaksakan diri untuk masuk, kadang-kadang ya rencana mereka kan bukan di sini. Contohnya bukan di sini, teman-teman. Nanti rencananya mungkin akan di harga berapa. Nanti ketika teman-teman mau ambil lagi, upayakan MA10 sudah mulai di bawah candle. Kenapa? Karena sudah mulai ini harga terendah selama berapa tahun? 2021 ke 2024 sekitar 3 tahunan. 3 tahun ini harga terendahnya, dan ini belum terendahnya kembali karena ini masih MA10 masih di atas, artinya masih downtrend. Jangan coba-coba masuk, teman-teman. Ketika pengalaman saya pernah mengalami seperti wah udah turun 24%, 50%, ternyata masih turun dalam. Lebih baik teman-teman tunggu MA-nya di situ ya. Tunggu MA-nya, lihat pungutannya. Kalau pungutan RX sudah pungut kembali gitu ya, si AZ sudah mulai jualan. Karena si AZ kan tidak terdeteksi sebagai bandar, artinya nanti ketika bandar akumulasi pasti di sini terdeteksi hijau, ya. Oke? Untuk APIA seperti itu ya. Jangan ngambil keputusan karena MA10-nya masih berada di atas candle. Oke? Soho. Ini Soho, dividen katanya ada gede. Kenapa sepi? Ya mereka karena ngambil dividen tidak ada yang jualan, teman-teman. Itu yang jadi masalahnya. Ya, kenapa katanya? Ini kok Soho katanya dividennya besar tapi transitnya kecil. Satu, kurang liquid juga. Perhatikan bid and offernya kurang liquid, kurang besar gitu kan. Harusnya kalau memang si Soho pingin transaksinya besar, tambahin dong jumlah lotnya gitu kan, dengan cara raigi isu kek gitu, kalau enggak stock split kek gitu kan, biar harganya berapa sih si Soho harganya sekarang? Cuma 600 mah jangan stock split ya. Udah raigi isu aja biar banyak gitu kan. Betul, si Soho ini emang dividen berapa nih? 12 kecil teman-teman. Dividennya 12 berapa persen? Aduh, 12. 31 semuanya ya, 31 nih. Baru dibagiin 12 ya. Kalau dari 31, contohnya dari harga sekarang aja ya. Berapa persen Soho sekarang? 650. Berapa persen? Nggak terlalu besar ini teman-teman. Untuk cuma 4% teman-teman. Nggak besar. Dividennya cuma 4. Kalau dari 31 aja dibagi harga sekarang ya. Dibagi harga sekarang cuma 4% aja. Tidak terlalu besar untuk 4%, teman-teman. Kalau menurut saya tidak terlalu besar untuk 4%. Minimal masih gedean apa ya? Masih gede. Demas gede sih, Demas sekitar 10%, 8-10% kalau Demas itu ya.
Jadi ini untuk Soho itu tidak terlalu besar teman-teman, cuma 31 perak ya, 31 perak kalau dibagi dengan harga sekarang cuman berapa? Cuman 4% ya. Kalau dibagi harga sekarang ya. Cuma kemarin berapa tanggal berapa si Soho ini bagiin dividen? Kita cek dulu deh. Jadi kenapa transaksi ini kecil? Karena si Soho ini teman-teman ya, likuiditasnya kecil nih, lihat tuh ya, cuman berapa ini? Lotnya kecil. Oh, lotnya kecil. Ini tambahin dengan Raigi Isu. Kalau stock speed mungkin kan belum terlalu tinggi harganya. Ke 10.000-in aja. Tunggu sampai 10.000, 11.000 gitu. Nah, nanti stock speed enak tuh. Nah, jadi nanti si saham yang beredarnya banyak gitu kan. Nah, seperti itu teman. Jadi ini untuk apa? Unuk. Ya. 2023 bagi 16, ini 16 maaf. Ini 12 nih kan, ini baru 12 perak ya. 12 perak dari 31. Nah, masih ada sisanya segitu teman-teman yang belum dibagiin ya. Berapa tuh? Berapa? 31 kurangi 18 perak ya. 12 perak. Sorry. 12 perak. Berapa? 19 perak lagi dibagi ke harga sekarang berapa? Harga sekarang kan 650 contohnya ya. Contohnya kalau ngambil sekarang gitu ya, perhatikan teman-teman. Dikali 100. Nah, cuma 2,9% lagi. Jadi nggak terlalu gede teman-teman Soho itu ya. Dividennya tidak terlalu gede. Terus kenapa sepi? Ya karena ini teman-teman, karena apa? Satu lagi ya, sekali lagi, karena bid dan opernya tipis. Jadi seperti itu. Kenapa? Soalnya karena ini sudah dibahas, maka saya akan bahas ya. Pertama, dia akan ada penurunan ke angka 605. Kenapa? Ada si ekor hijau. Kenaikan bisa sampai mana? Untuk sementara bisa ke angka 714 ya. Itu ada kenaikan. Sekarang lagi si kepala kembar. Seperti biasa kepala kembar itu suka ada yang namanya penurunan teman-teman ya. 2 dari 3 ya. 2 naik, 3 turun. Dalam keadaan bullish itu 2 naik, 2 naik 3 turun. Jadi kesempatan naik ada, cuman kebanyakan turunnya. Nah, dari bandar bagaimana? Dari bandar terdeteksi dia akumulasi. Nah, jadi teman-teman lagi diambil sama si bandarnya ini, bandar lokal ya. Bandar foreign cenderung kemarin ngambil, sekarang ngejual ya. Kemarin ngambil dikit nih teman-teman, dari sisi bandar foreign ngambil dikit nih. Nih ngambil dikit terus dia jualan hari. Jadi per hari ini tuh ada kenaikan itu jualan daripada foreign. Kita lihat dari tanggal 11 Desember ya. 11 Desember. Nah, ada CP yang ambil, CP, SQ sama YP. Ini lagi diambil sama bandar CP, SQ sama YP teman-teman. Tapi yang paling banyak kayaknya CP teman-teman deh ini ya. Dari tanggal ini tanggal 11 itu, terutama ya waktu tanggal 12-nya itu ternyata si bandar itu ngambil banyak. Artinya kecenderungan ke atas ada. Cuman hati-hati area 605-nya ini ya. Ada lagi nggak di bawah? Nah, ini kenaikan ini tuh teman-teman ya. Nah, ini ada penurunan nih. Ini si ekor merah nih, hati-hati ke sini. Ini dividen di sini ya. 12 perak teman-teman, 12 di antara 670 nih. 12 bagi 670 berapa? 12 bagi 670. 12 dibagi 670. Soalnya ini kan yang nanya cuma dividen aja. Dikali 100. Nah, gitu teman-teman. Cuman 1,7%. Kecil kan? Kecil kan Soho itu. Kita lihat posisi Soho. Soho udah posisinya udah mahal apa udah murah? Soho lagi posisi sedang-sedang aja teman-teman. Dia ada potensi ke atas ya. Kita lihat 10 tahunan deh. Oh ya betul. Dia ada potensi ya, pernah diangkat ke atas, peng gitu ke angka berapa nih? 1.300 san ya. Sudah lemparin dan tertingginya hanya di angka 796. Berarti kemarin sudah menyampai tertingginya dikit lagi. Jadi teman-teman kalau istilah paling tertinggi ya paling nggak jauh-jauh dari sini. Kalau nggak ke harga tengah lah 840 ya. Nah, itu mungkin yang bisa. Karena ini kadang-kadang kalau di ada dividennya, kadang-kadang terkunci sama dividen teman-teman. Jadi kenaikan terlalu, kecuali kalau dividennya ada bandar model gini. Saham apa yang ada bandarnya? Yang cuma bagiin 3 perak itu. Bukan cuan, apa namanya? Brand bagian cuma 3 perak apa ya? Tapi sahamnya sampai ke atas gitu ya.
Nah, dia ada bandar teman-teman. Kalau ini likuidnya kecil, likuiditasnya kecil, jadi kemungkinan ke atasnya ya bisa diperkirakan lah teman-teman. Ini harga tertingginya aja kemarin di sini teman-teman. Nah di sini ya. Ya mungkin kalau mau agak tinggi dikit ya ke sini lah, ke angka si kepala merah 716 ya. 771 ketemu belum? Udah ketemu belum? Nah belum ketemu tuh. Oh sama nih datar sama ini, berarti udah sampai situ udah. Kenapa? Yang mana kehapus? Nah udah sampai sini aja teman-teman, karena sempat kan dia pakai shadow beng. Cuman saya belum, kalau saya kan ini belum dicabut. Kenapa? Karena belum menyentuh secara body ya. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman pengen dividennya ya upayakan nanti ngambilnya di bawah aja ya, di bawah aja. Dia juga sering ke bawah kok, teman perhatikan dia sering ke bawah ya. Nih ke area berapa nih? 454, tapi jangan, nggak bakalan dapat 454 di sini aja udah. 486, 487, 490. Nah itu menjadi mungkin target teman-teman, biar kalau teman-teman ingin dividennya agak lumayan besar. Kalau 486 contohnya ya 31 aja nih. Tinggal 31 aja dibagi dengan 486 ya. Ini kalau teman-teman punya harga di situ, baru ini punya sekitar 6%-an kan, sekitar 6%-an. Nah, ini baru punya 6% teman-teman kalau teman-teman punya harga di bawah. Kalau harga sekarang ya cuma dapat 4% kalau dari di 31-nya gitu. Apalagi kalau sekarang tinggal sisanya tinggal berapa lagi gitu kan. Oke, untuk soal seperti itu ya. Mungkin bisa lebih jelas. Ada Aces. Kita lihat Aces, ada apa Aces? Aces sudah menembus garis yang saya gariskan di sini teman-teman, perhatikan ya. Kalau sudah ketembus maka saya akan hapus. Sip, udah hapus ya. Yang ke bawahnya belum kehapus. Nah, tapi dia menimbulkan masalahnya, ada gap lagi, open gap di sini. Di angka 799. Jadi kalau dia turun ke bawah biarin, karena ada si kepala kembar nih, udah terjadi si kepala kembar ya. Nah, biarkan dia menutup gapnya dulu. Kalau sudah kata orang sudah tertutup sama shadow, enggak. Saya pinginnya tertutup sama body ya. Nah, jadi ada 2 PR dia. Kalau dia ke atas ya silahkan aja gitu. Cuman suatu saat dia akan ke sini. Tapi sekarang dalam posisi uptrend. Selagi dia tidak jebol MA10 dan MA20, lagi golden kan, sekarang lagi golden nih, lagi bagus teman, lagi golden. Selagi tidak jebol MA10 sama MA20-nya, uptrend teman-teman. Tapi kalau udah jebol ya wassalam, bisa ke angka 760 gitu kan. Terus bagaimana posisinya sekarang si bandar lokal akumulasi, teman perhatikan, bandar lokal akumulasi, bandar foreign ngejual. Perhatikan dari tanggal 4 Desember 4 Desember ngejual, terus tadi tanggal 19 November juga ngejual. Ada pungutan balik dikit, besoknya langsung jualan ya. Dan terlihat jelas di sini bandar foreign jualan dengan baik ya. Artinya dengan baik itu ditahan, jual lagi, tahan, jual lagi untuk menurunkan tensi. Sekarang itu lagi diambil sama bandar lokal. Nah, bandar lokal terakhir ngejual teman-teman ya. Jadi si bandar lokal yang ngejual teman-teman. Tapi tak dikit. Dia juga ngejualnya dikit tanggal 16 ya. Nah, untuk domestik ada si MI, si AZ sama si SQ. Yang ngambil CCOD ya, lumayan teman-teman. CCOD kadang-kadang cukup jadi buay ya. Nah, ini sekarang lagi dibuang sama YUTPAK, tapi RX sudah masuk di Aces. Nah, mudah-mudahan dengan RX masuk di Aces ini pertanda baik, karena selama ini kan RX ngebuang terus. Nah, mudah-mudahan walaupun terdeteksi di sini sebagai bandar foreignnya jualan secara masif, tapi ada yang ngambil, ada yang nampung. Jadi mereka jualan kenapa? Karena ada yang nampung. Nah, salah satunya yang nampung itu si RX ya. Sedangkan kita ketahui bahwa si RX ini adalah yang ngebuang barang-barang BBRI, BBC, sama tadi yang terakhir si Apia juga masih dibuang sama si RX. Tapi di Aceh dia masuk. Oke? Apakah ini pertanda penahanan atau bagaimana ya, kita akan lihat ke depannya seperti apa. Jangan besok naik atau enggak ya, tapi mudah-mudahan sih ada kenaikan gitu kan. Nah, 13 buat 24 ribu ya. Berarti baru hari ini doang teman-teman. Baru tanggal 16 aja dia ngambil. Si Erek baru tanggal 16 aja ngambil. Mudah-mudahan ini sebagai pertanda, kalau dia ke bawahin lagi biarkan saja ke bawah untuk menutup gapnya. Selama dia tidak MA10 sama MA20 tidak terjeblos, artinya masih uptrend.
Ini juga Bandar Lokal sudah akumulasi, Bandar Poren cenderung ngejual, tapi yang ngambilnya si RX. Nah, mudah-mudahan si RX inilah yang menjadi motor nanti penggerak di Aceh. Kalau si RX itu kalau jadi motor, dia cenderungnya ke atas. Kenapa dia mungut dulu? Ya harus ada fondasi dong. Jadi ketika dia mau maaf harga itu harus ada fondasi, dia barangnya lebih rendah daripada maaf harganya. Nah itu menjadi akan lebih baik. Tapi rencananya kadang-kadang gagal. Kenapa? Kadang-kadang si RX juga seperti BK teman-teman. Dia bisa jualan di Shadow seperti ini gitu kan. Coba si RX jualan nggak? Tuh kan. Lihat si BK. Si BK itu si BK itu ada Shadow begini nih. Tapi si RX nggak. Dia beli apa namanya? Beli pool ya. Beli pool, dia tidak dijual beli. Dan kondisi juga lagi atas lumayan bagus teman-teman. Lagi posisi uptrend, selagi tidak jebol MA10 masih aman. Dan Bandar Lokal juga akumulasi banyak daripada pembuangannya. Terus ada si RX yang udah masuk. Mudah-mudahan si RX sebagai motor penggerak di sini ya. Mudahan. VV ini VV Pentapalen ya. Wah, Pentapalen ini udah ngelewatin garis yang digariskan sama saya, sedikit lagi mencapai harga targetnya, cuman dibatalnya kenapa Shadow. Sedangkan saya hapus, biarin aja teman-teman. Kalau sudah istilahnya kalau udah melewati tapi sama Shadow aja udah biarin aja. Saya tidak akan menghapusnya, biarin aja sampai kapan? Sampai dia ketembus sama body. Nah kemarin itu ada pengambilan teman-teman dari bandar lokalnya ya, bandar lokal ngambil. Nah kenaikan kemarin tertinggi itu ternyata Bandar Poren jualan ya. Jadi si CC jualan 5,9 ribu, kecil banget ya 5,9 ribu. Tapi si AK masuk dan si domestik juga cenderung dia keluar tapi dikit ya kemarin. Keluar tapi dikit YJ, mungkin sih ada sebagian daripada YJ. Tapi si bandar lokal masih ada di dalam teman. Tenang aja, bandar lokal masih ada di dalam teman-teman. Dia scalpingan aja lah kalau mau ya. Walaupun ini lagi uptrend ke atas ya, lagi bagus teman, biarin aja. Target saya ada di angka 330 ya. VV, kita lihat VV pakai V. Ya, dari ke atas, dan dia hanya tertingginya teman-teman di angka, nah di angka sini teman-teman, di angka 322. Artinya ya tinggal sedikit lagi lah, ini juga udah di harga mahalnya teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman kalau mau ngambil ya di bawah aja lah, di sini nih di angka tengahnya ya. Atau enggak dikasih berapa kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali di bawah tengah dikit ya. Yang penting teman-teman kalau nggak bisa ke harga bawah dikit ya di harga tengah aja, karena kecenderungan di harga tengahnya balik teman-teman, ada pantulan. Dia dari tahun berapa nih? Dari tahun 2024 bulan Juni ya, cenderung dia ke bawahin terus dia ke atasin lagi. Artinya ini tinggal sedikit lagi kok teman-teman mencapai harga tertingginya. Jadi teman-teman lebih baik nanti ngambil di bawah aja. Tapi kalau mau scalpingan aja ya, scalpingan karena dia membentuk shadow. Nah yang namanya shadow itu lumayan luar biasa teman-teman. Coba kalau udah cuan udah jual aja, jangan disimpan-simpan karena kecenderungannya dia shadow seperti ini ya. Nah, di si bandar lokal juga masih ada di dalam teman. Jadi kecenderungan ke atasnya ada ya. Karena pembuangan yang sangat-sangat sedikit. Kemarin yang ngebuang si Power, biarnya Power ngebuang lah. Biar habis-habis sekalian gitu ya. Tapi hati-hati di 226-nya ini ada penurunan juga sama ya, di sini juga di angka 202. Kalau saya menarik ke berapa ini? Tengahnya, harga tengahnya 231. 231 berarti di atas. Nah di sini ya berarti ya. Kalau saya lebih baik teman-teman ke 202 mudah-mudahan dikasih, karena sempat ke 202. Nah gitu teman-teman. Ada si ekor merah sama sini ada siapa nih? 201-nya ada apa? Ada si gap. Nah ini ada gap yang harus ketutup. 184 juga ada teman-teman. 184 aja untuk apa istilahnya penurunannya. Jadi teman-teman kalau sekarang karena sudah lumayan agak tinggi dikit, ya udah, bukan agak tinggi dikit, agak tinggi banyak. Tapi belum tinggi kan, agak tinggi banyak, lebih baik scalpingan aja karena si bandar lokal masih ada di dalam. Oke, untuk PP seperti itu. Cuan, nah, sekarang si cuan nih. Cuan udah tinggi, udah. Kalau orang lain pasti bilangnya breakout ya. Kalau saya bilangnya ini garis kenaikan aja. Kalau saya garis kenaikan dan gap sudah tertutup dengan baik. Terima kasih yang telah memberikan kabar. Dan saya akan cabut ya ini. Kenaikan ini cuan saya cabut ya. Kita cabut ya sama-sama ya. Tank kita cabut. Tinggi. Tinggal dikit lagi menyentuh harga 9640 ya. Nanti ke belakangnya perhatikan area
8083 ada gap teman-teman. Nah juga penurunan dikit juga ada gap. Nah ini penurunannya. Cuma ada putar baliknya mungkin di sini. Tapi sekarang lagi uptrend, nikmatin kenaikannya. Karena apa? Bandar lokal akumulasi, bandar foreign akumulasi. Nikmatin apa? Kenaikannya. Yang punya di bawah nikmatin kenaikannya. Karena lagi uptrend. Yang pertama lagi uptrend, yang kedua bandar lokal dan foreign lagi akumulasi. Bukan akumulasi, lagi memaaf harga. Maka nikmatin aja teman-teman. Kalau lagi begini nikmatin aja, jangan mikirin dia ke bawah dulu ya. Teman-teman jangan sampai lagi ke atas mikirin ke bawah. Lagi di bawah kapan ke atasnya. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi nah ini garis ini juga sudah tertembus ya, kita hapus ya. Jadi garis penurunan sudah ketembus, garis kenaikan sudah ketembus. Di sini ada, kita ke bawah juga ada untuk penurunannya ya. Oke teman-teman, untuk cuan seperti itu. Jadi bandar tidak usah dijelasin di sininya ya. Yang penting istilahnya si bandar lokal sama si foreign lagi akumulasi. Mungkin teman-teman bisa periksa lah bandar foreignnya siapa. Ada BK, ada ZP ya yang masuk. Terus domestiknya dari tanggal 16 aja. Ada NI, ada AGI bagus teman-teman. Nah ini target kenaikan yang pertama. Nah, keduanya bagaimana nih? Ada nggak keduanya? Coba di si cuan di sini, cuan. Jangan-jangan itu yang tertinggi lagi. Sekali lagi gap tertutup ya. Oh ada tertinggi teman di angka 13 ribuan ya. Jadi hanya menyentuh harga ini teman-teman ya. Kalau yang punya di bawahnya lanjutin aja lah teman-teman ya. Jangan mikirin ini gap teman-teman, ini gap ini gap yang wajib ditembus sama mereka teman-teman ya. Target yang saya tekan juga dikit lagi. Jadi ini ada target yang harus mereka tembus. Nih. Ya. Kita lihat nih targetnya nih. Deng 1 2 ya, terus sampai sini aja ya. 3. Nah, untuk cuan seperti teman-teman ya. Mungkin ini adalah istilahnya ke atas ya, karena cuan ada bandarnya lah teman-teman ya. Kalau sudah ada bandarnya tidak akan bisa berbuat apa-apa ya, fundamental juga nggak bakalan bisa menggantikan bandar. Oke, ada NAIZ. Aduh ini maaf ya, NAIZ itu kemarin nggak sempat dibahas ya. Nah teman kita punya harga di 26 katanya. Ini 26 udah kejemput teman, sekarang udah 27 tuh ya, 27 29 ya. Mohon maaf begitu ya. Nah target yang saya targetkan itu berapa ini? 31 ya nih. Nah ini target saya nih. Target di naik itu di 03 bulan 9 di angka 31 teman-teman. Kalau sekarang lagi uptrend, nikmatin aja teman-teman. Kalau lagi uptrend seperti ini, nikmatin aja kenaikannya. Jangan sampai teman-teman ketika seperti ini malahan aduh gimana ini, gimana. Kalau MA10 nya masih di bawah candle, terus ya contohnya ini ada apa namanya, ada gap seperti ini, udah nikmatin aja teman. Walaupun ada gap ya, nikmatin aja kenaikannya selama tidak lepas dari ada MA10 nya ya. MA10 sudah ada gitu kan, dia lagi naik ke atas. MA20 masih di bawah, MA205 baru nongol gitu. Artinya tanda-tanda kenaikannya kan sudah terlihat jelas gitu di sini ya. Nah, ketika dia sudah naik jelas seperti ini, udah ikutin aja kenaikannya, udah santai aja. Kapan ketika jual beli? Coba tonton teman-teman video saya yang cara jual beli saham. Cara jual saham TP, cara jual saham, lihat di video saya cara jual saham. Nah, nanti teman-teman bisa ikutin aturan yang teman-teman inginkan sendiri. Apakah karena harus TP bagaimana, harus karena persenan, karena harga, karena MA, itu sudah saya jelaskan di di cara jual saham. Cara jual saham TP gitu aja. TP take profit ya. Nah, untuk NAIS ini teman kita punya di harga 26, artinya lanjutin aja. MA10 juga masih di bawah, masih jauh banget. Seperti ini apa istilahnya, kalau ada gap-gap seperti ini mungkin kebiasaan saham-saham akselerasi ya seperti ini gitu kan. Banyak saham akselerasi sekarang lagi naik daun gitu ya. Jangan sampai teman-teman kena ulatnya aja. Oke teman-teman, jadi target untuk naik itu saya menargetkan ke angka 31 teman. Kita cek dulu bandarnya ya. Bandar lokal cenderung akumulasi, perhatikan akumulasi, dia ngejual tapi penjualannya lebih besar dari pembeliannya lebih besar. Kenapa? Ketika diakumulasi di sini teman-teman, di tanggal 10 Desember diakumulasi itu jualan setengah. Nah dari setengahnya ini dia ngambil lagi 2 hari ini. Jadi 2 hari ini lagi diambil sama bandar lokal teman-teman, bandar lokal. Foreign biar
Nah ini kan akselerasi, bener kan, akselerasi. Coba lihat. Iya akselerasi teman-teman. Nah target pertama, ini target pertama ya teman di 31. Sebenarnya kalau istilahnya si nice ini ditelusuri ke sini ada nih target. Nah target 52 tuh yang saya targetkan 52 ya. Udahlah sampai situ aja dulu ya. Oke, nah target penurunannya udah saya kasih tahu ya. Nih penurunan sampai ke 18. Terus di sini kan open gap. Nah, ini juga ini sebenarnya teman-teman jangan terkecoh ya. Ini adalah bagian daripada propaganda lagi. Ini adalah bagian daripada support. Kenapa? Ini dia double ekor double namanya teman-teman, ekor double. Nah, juga sama sebenarnya ini adalah seekor hijau juga. Suatu saat dia akan ke sini, tapi kalau sekarang jangan dipikirkan dulu. Ini cuman area untuk kedepannya biar saya tidak nandain lagi, ya. Ini juga ada nih tanda-tanda penurunan ke arah 21 juga ada. Tapi kalau sekarang lagi MA-nya lagi bagus, udah ikutin bandar, udah akumulasi. Secara salah sih harusnya uptrend. Kenapa? Bandar cocok akumulasi, jualan sudah di atas, akumulasi di atas, MA 10 di bawah. Terus alasannya apalagi untuk tidak dinaikin ya? Kecuali ya bandar pengen putar balik. Oh sebanyak yang beli ini, ya udahlah saya jualan dulu sekalian, nanti saya ambil lagi di bawah. Bisa jadi seperti itu. Kalau sekarang mah ya posisinya sebelum niatannya berubah ya ikutin aja alurnya. Oke? Nice seperti itu ya teman-teman. Lanjut. Ada MTEK. MTEK tumben ditanyain lagi nih MTEK. MTEK tumben ditanyain lagi. Mana MTEK nih? Nah MTEK garis yang digaris garis penurunan ya. Nah garis penurunan sudah ditembus tapi belum terlewati, maka saya akan biarkan aja. Ini mudah-mudahan sih ini tertahan di MA 20 MA 10-nya ya, mudah-mudahan. Bandar lokal cenderung ngejual 2 hari nih teman-teman, lokal ngejual 2 hari. Cuman bandar bandar porennya dia ngambil terus teman-teman nih, bandar poren ngambil terus ya. Nih perhatikan ya. Kita cek deh bandar porennya ya. Penasaran saya si MTEK ini nih. Mana nggak keluar nih. Kita ganti ke tanggal 16 aja. Nah, ada YUCC teman-teman yang ngambil ya, 2,7 miliar. CC juga ngambil ya. Mudah-mudahan sih ini bisa diambil terus ya sama si poren ya. Karena poren cenderung dia ngambil. Itu untuk lokalnya yang ngejual YPEP ya. Nah ini sebenarnya si bandar lokal juga masih ada di dalam, masih di atas teman-teman. Artinya si bandar lokal masih banyak barangnya, apalagi poren masih banyak barangnya teman-teman ya. MTEK belum dihitung ya kuartal keduanya ya untuk harga wajarnya ya. Jadi saya keingetan teman-teman. Nanti kita hitunglah ya MTEK ya. Kita catat dulu. Siapa tahu saya punya banyak waktu untuk menghitung harga wajar. Oke teman-teman, untuk MTEK ya cenderung saya di garis sayanya yang tapi belum ketembus. Cuman ini mudah-mudahan di MA 10-nya ditahan ya. Ya walaupun ada penurunan, mudah-mudahan tidak jauh-jauh lah ke MA 20 aja gitu ya. Walaupun di sini ada penurunan, cuman karena bandar lokal lagi ngejual sedikit, tapi bandar poren bagus. Terus ini tanda-tanda kenaikan juga sudah ada ya. Ini tanda-tanda kenaikan sudah ada. Target selanjutnya di angka 724 ya. Nyampe nggak sih 724 kan? Ya kita harus optimis teman-teman ya, makanya ada sideways dikit atau nggak ada koreksi dikit wajar ya. Mudah-mudahan tidak signifikan penurunannya, bisa jangan sampai jeblos aja, bisa jeblos aja. Kalau dia jeblos di 529-nya mungkin dia akan turun ya. Tapi secara akumulasi dia baik teman-teman. Akumulasi untuk bandar porennya baik ya. Oke teman-teman, untuk MTEK seperti itu ya. Ada Toba. Toba dalam posisi downtrend teman-teman, biarkan aja downtrend untuk 4 candle merah. Bandar lokal sekarang kemarin akumulasi nih ya, akumulasi dikit ya untuk bandar poren. Terus untuk bandar lokal bandar lokal akumulasi, bandar poren cenderung ngejual. Perhatikan ngejual ya, beberapa hari ini ngejual. Nah mudah-mudahan dia tidak tembus. Saya tidak punya catatan di sini ya. Kita lihat catatan saya ada nggak di sini? Tidak ada teman-teman. Ini cenderung bagus semua ini. Tanda penurunan ini udah gap yang ini sudah ketembus ya.
Jadi kita tunggu konfirmasi aja teman-teman, mudah-mudahan dikasih pertanda dia mau turunnya ke arah mana. Karena saya di sini tidak terdeteksi dengan baik ya. Tidak ada tanda-tanda penurunan ke arah yang terdekatnya. Maka kita akan lihat untuk toba di sini ada enggak. Toba. Toba lagi murah teman-teman. Kalau 5 tahun aja lagi murah. 10 tahunan coba. Ya lagi murah teman-teman, toba lagi murah. Jadi dari posisi ini saya bilang ada kesempatan ke atas kan. Ketika dia ada moncong dikit, kita bawahin lagi nanti peng ke atas. Ya mudah-mudahan bisa mengalami sejarah yang baru lagi. Mengulang sejarah yang lama lagi ya. Ketika dia sudah turun, nah nanti dia ada di up dikit, nasi peng ke atas. Bisa jadi seperti itu. Ini juga lagi posisinya lagi 706 ya. 706 sekarang berapa? Posisinya di angka 438. Artinya ini juga masih bagus teman-teman, secara fundamental lagi bagus. Terus masalahnya di atas, harga di bawah fundamental, jadi kecenderungan ke atasnya. Cuma kalau sekarang dia turun-turun dikit ya wajar lah gitu ya. Nanti mungkin ada pengambilan lagi daripada barang atau barang lokal atau foreign, bisa jadi si toba ini membaik lagi. Karena saya di sini ya, area saya ini saya tidak punya penurunan ya. Area-area yang harus saya getok penurunannya tidak ada di sini. Hanya saya melihat di sini aja bahwa ini dalam posisi murah selama 10 tahun. Terus kita cek untuk 1 tahunan. Nah, posisi 1 tahun aja bahan posisi di tengahnya teman. Artinya ini lagi posisi di tengah. Tinggal nunggu pantulan aja. Karena kecenderungan ketika dia mendekati harga tengah dan cenderung di harga tengah ada pantulan. Terlebih-lebih bandar lokal sudah akumulasi lagi. Ya mudah-mudahan dia bisa akumulasi lagi, dia bisa jualan di sideway-nya. Ya, mudah-mudahan seperti itu untuk toba ya. Oke, saya kalau tidak ada tahanan sebelah kiri ya udah teman-teman, saya tidak akan memaksakan diri mau ke sini, enggak. Tapi kalau di sini teman-teman di angka 192-nya saya punya tahanan gitu di sini. Ada si ekor hijau. Kalau di sini kan tidak ada. Saya tidak akan mengadang-adakan harus ke sini, enggak. Saya harus komitmen dengan apa yang saya bicarakan gitu kan. Penurunannya pakai si ekor merah, si ekor hijau atau enggak gap gitu teman-teman. Ketika saya bilang tidak ada ya udah tidak ada gitu. Paling saya mengadakan ini aja. Mungkin ini bisa mantu di harga tengahnya karena berdasarkan historisnya dia mantu di harga tengahnya. Dan selama dari berapa bulan nih, selama tahun 2024 dari bulan Agustus dia cenderung istilahnya tidak mau lepas daripada harga tengahnya. Oke, mudah-mudahan. Toba sudah, apalagi SMGA di 73. Kita lihat 73-nya sekarang dari mana. 73 sekarang 66 ya. 73 itu di 71. Ini ada kenaikan di 71. Di sini tidak ada tanda-tanda kenaikan, hanya langsung diangkat ke angka 89 teman-teman ya, 89 nih. Ke angka 89. Sekarang dalam posisi downtrend, biarkan saja. Jangan coba-coba untuk average sebelum MA10-nya nanti di bawah candle. Sangat mudah teman-teman. Kalau saya itu kalau trading sangat mudah. Tunggu aja MA10 di bawah candle. Andaikan dia tidak jadi untuk kenaikan, saya akan nunggu lagi di bawah setelah 10% sampai 15%. Tunggu lagi CMA 10-nya di bawah candle lagi. Udah, saya untuk average seperti itu aja. Selama dia tidak lepas MA 10-nya cuma turun 5% atau enggak 7%, saya cenderung santai. Paling juga 10% yang maksimal ya, masih santai ya teman-teman. Kenaikan aja sampai 20% kalau arah gitu kan. Yang di bawah kenaikan, yang di bawah 100 kan bisa sampai 30%. Kenapa turun sampai 5% istilahnya harus diratapi gitu. Ya kan sebanding teman-teman, sebanding kan. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk SMG biarkan aja. Ini teman-teman jangan ngambil keputusan apapun sebelum MA10-nya berada di bawah candle. Karena tanda-tanda penurunannya kadang-kadang kalau MA10 di atas candle itu cenderung masih ada. Tapi kalau MA10-nya di bawah candle kemungkinan naiknya ada. Dan perhatikan MA10-nya lagi menghadap kemana. Apakah menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Usahakan kalau mau average yang lagi menghadap ke atas. Modal ini nih, jadi kan menghadap ke bawah si MA10-nya ya. Jadi utamakan yang lagi menghadap ke atas. Untuk SMGA bandar lokal terus akumulasi. Perhatikan teman-teman dari sini nih. Nah, dari tanggal 28 Oktober terus akumulasi dan transaksinya bagus teman-teman. Tidak suprit-suprit gitu ya. Nah, ini transaksinya berarti berjalan dengan normal. Ada buangan yang besar, ada pengambilan yang besar biasanya kalau seperti ini. Jadi kecenderungan si bandar lokal dan foreign juga ngambilnya enak. Tuh perhatikan ya.
bandar lokal ngambil terus, bandar foreign sedang ambil ya jualan lagi. Nah si bandar foreign itu jualan tiga hari ini jualan gitu teman-teman. Jadi dia cenderung ngambil sedikit, nanti jualan lagi, ngambil sedikit untuk menahan aja biar tidak terkena UMA, biasa seperti itu ya. Jadi SMG ini berupaya untuk dikebawahin dan diambil sama bandar lokal. Jadi ke teman-teman kalau yang nyangkut di 73 ya sedikit lagi, 73 cuman nih sekarang 66 ke 73, naik satu kali arah juga kena kan. Ada nggak dia istilahnya historis arah? Kalau ARB ada ya historisnya ya. Nah ada historisnya teman-teman. Ini dari sini aja nih, beng ke atas berapa persen ini. Nah biasanya dia suka ngulang stories teman, historisnya tuh 15% yang tidak terlalu arah ya, 17% doang ya. Jadi kecenderungan seperti itu teman-teman ya. Wah ini target-target kenaikan udah banyak banget teman, di sini juga ada nih harga IPO, di harga IPO-nya ya. Oke teman, SMGI ini adalah salah satu emiten yang lagi saya pantau. Kenapa? Karena SMGI ini adalah turun drastis menembus harga IPO-nya dan harga di bawah harga IPO-nya. Jadi kalau dia ini masih belum dimasukin ke kategori saham IPO, penelitian saham IPO yang digocapkan. Andai kan si SMGI ini kegocapkan, udah saya langsung masukin ke lain itu apa namanya, lain tempat tuh. Ini masih di tempatnya di harga IPO yang dijatuhkan aja, ya sejak listing dijatuhkan aja udah begitu. Tapi kalau dia udah ke 50 akan saya masukkan lagi, ini dicoret dari saham IPO yang dijatuhkan, tapi akan masuk ke saham IPO ke 50. Akan bersatu dengan asli, GRPH, apalagi itu ya, yang sudah naik tos ya, apalagi itu yang sudah di 50 kan ya. Oke teman-teman, untuk SMG seperti itu cenderung aman, lagi ada pungutan daripada bandar lokalnya ya. SMS, sawit sumber mas sarana ya. Oke, SSMS. Wah kemarin ada kenaikan sangat signifikan ya. Keren banget. Belum ada garis yang ditembus satupun teman-teman ya. Ini garis yang ke 1019 nya belum, terus ke angka 1053 juga belum. Artinya ini lagi sideways dulu, biarkan aja sideways dulu. Bandar lokal sudah jam 7.59 ya. Nah, bandar lokal sudah mulai ngambil teman kemarin ya, 16 Desember sudah mulai ambil sama bandar lokal. Ada si CP teman, bagus ya CP yang ambil. Bandar foreign jualan, biar kaya dia jualan karena kecenderungan pingin jualan. Tapi selama dia jualan ada yang nampung. Nah itulah yang harus itu begitu teman-teman. Jadi walaupun dijualan sama bandar foreign tapi ada yang nampung. Yang nampung salah satunya adalah si CP ya, barang-barang foreign ditabung sama bandar sama lokal ya, bandar lokal. Nah, mudah-mudahan si CP ini terus sideways dan tidak jeblos ke angka 982 ya di sini nih. Atau enggak jeblos dari angka 1020-an ya, dia akan jeblos ke bawah gitu kan. Nah, jadi pungutan bandar lokal sekarang udah bagus lagi. Kemarin dia sempat apa namanya sempat dia ngejual lagi, tapi sekarang dia udah mulai pungut baliknya. Mudah-mudahan pungut balikannya keren ya. Tinggal tunggu aja MA10 di bawah candle cenderung dia akan ke atas. Oke. Jadi tanda-tanda penurunannya hanya ke angka 1020 terus ke angka 1051 untuk tangga kenaikannya. Targetnya ada di angka 1216 ya. Kalau teman-teman yang menaikkan si kepala hijau nih, kepala hijau teman-teman ada ya. Ini bisa juga dianggap sebagai kenaikannya, bisa seperti ini. Ini ada karena gap teman-teman, karena gap aja teman-teman nih. Dia harusnya opennya besoknya itu di 1265, cuma dikebawahin. Nah, bikin gap di sini kan. Ada lubang, ada ruang kosong yang tidak terisi. Nah, itu di belakang gap. Nah, modelnya MAC si kepala merah nongol kan ada ruang kosong yang tidak terisi gitu. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. SSMS lagi diakumulasi sama bandar lokal dan CP bandar lokalnya, bandar foreign lagi jualan. Mudah-mudahan ini sideways terus ya. Jangan sampai dia jeblos. SSMS kita lihat untuk potensinya, lokasinya, lokasi lagi. Posisi 1 tahunan lagi sideways di harga murah. 5 tahunan. Nah, 5 tahunan juga lagi di harga murah tapi tidak terlalu mahal ya teman-teman ya. Cenderung dia ke harga 1.300 lah bisa teman-teman ya. Karena belum pernah menembus ke angka 1.380 ya. 1 2 3 4 4 kali belum pernah nembus. Ya mudah-mudahan sini sekarang punya jarak yang lumayan dilemparkan di sini ya. Nah, dilemparkan seperti ini mudah-mudahan bisa peng ke atas kan mudah. Tapi tanda-tandakannya sudah ada teman-teman ya di sini nih. Jadi teman-teman yang nyangkut di area-area sini juga mesti kejemput lah, teman, tenang aja ya. Apalagi kemarin kalau lupa take profit ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan membantu teman-teman
Jaga kesehatan teman-teman. Salam teruntuk keluarga di rumah dan ciao.